Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran tematik. Yang pertama, kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi dasar, yang dimana kompetensi menurut pendapat Sanjaya 2013 halaman 133 ialah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir atau bertindak. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, Jamsiatin menyatakan bahwa kompetensi dasar ialah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Yang keempat, macam-macam perangkat pembelajaran tematik. Yang pertama, penyusunan program tahunan pembelajaran tematik atau PROTA, yang dimana PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, setiap guru harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. PROTA dibuat agar guru tidak lari pada prosedur yang akan diajarkan pada peserta didik. Yang kedua, penyusunan program semester pembelajaran tematik atau PROSEM, yang dimana PROSEM merupakan penjabaran dari program tahunan. PROSEM dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 semester atau sekitar 6 bulan. Setiap bulannya terdiri 4 atau sampai 5 minggu. Setiap guru harus membuat PROSEM untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester atau dalam 6 bulan. Satu tema menghabiskan waktu selama 1 bulan. Sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu dan dalam 1 hari harus menuntaskan 1 pembelajaran. PROSEM juga dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan. Yang ketiga, penyusun silabus pembelajaran tematik. Pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus mata pelajaran. Untuk materi pokok menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk 1 tema atau subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan silabus tematik model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi materi pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa, lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. Ketiga, memetakan materi pelajaran untuk setiap tema atau subtema yang sesuai. Pemetaan materi juga perlu memperhatikan keruntutan dari materi untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kesulitan dari materi tersebut agar mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Yang keempat, merancang pembelajaran berdasarkan pemetaan materi pelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang telah diajarkan.
Dan yang keenam, melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar bagi pendidik untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tema atau materi pokok kembali. Yang keempat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penyusunan RPP Kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tercapainya kompetensi yang ingin dicapai. Berikut rinciannya. Yang pertama, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, mengintegrasikan literasi. Yang pertama, literasi dini, kedua, literasi dasar, ketiga, literasi perpustakaan, keempat, literasi media, kelima, literasi teknologi, dan yang keenam, literasi visual. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C, yaitu yang pertama, kreatif and inovatif, kedua, critical thinking, ketiga komunikatif, dan yang keempat kolaboratif. Keempat, mengintegrasikan higher order thinking skill (HOTS) yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.